Foto itu masuk ke grup karyawan tepat pukul 9 malam, di hari ulang tahun pernikahan saya yang kelima. Di dalamnya, suami saya tertidur di ranjang asing, berselimut jaket abu-abu yang pagi tadi saya kenakan sendiri ke tubuhnya. Saya menatap layar selama 3 detik, lalu saya tersenyum dan mulai menghitung berapa banyak yang sebentar lagi akan mereka kehilangan. Halo, sahabat Senandika, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi kisah-kisah tentang pengkhianatan, harga diri, dan keberanian seorang perempuan untuk mengambil kembali hidupnya. Kalau cerita hari ini menyentuh sesuatu di hati Anda, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Saya akan menemani Anda sampai akhir. Malam itu, ponsel saya bergetar pelan di atas meja marmer. Sebuah notifikasi dari grup internal perusahaan. Grup yang berisi hampir 800 karyawan. Biasanya, jam segini, grup itu sepi. Maka saya membukanya. Foto itu langsung memenuhi layar. Seorang lelaki tertidur lelap di ranjang hotel. Wajahnya saya kenal lebih baik daripada wajah saya sendiri. Reza, suami saya. Di atas tubuhnya tersampir sebuah jaket abu-abu, jaket bola kesayangannya. Jaket yang pagi tadi saya rapikan di bahunya sambil mencium pipinya sebelum dia berangkat ke kantor. Di bawah foto itu, ada satu baris kalimat manis. Maaf semua, Pak Reza terlalu banyak minum tadi malam. Jadi beliau menginap di tempat saya dulu ya. Pengirimnya bernama Nadia, manajer ekspansi yang baru direkrut Reza setahun lalu. Saya tidak gemetar. Saya tidak menjerit, saya hanya menatap kerah jaket itu lama-lama. Di sana, samar, masih tertinggal bekas warna gincu saya, bekas dari ciuman perpisahan tadi pagi. Jadi begini rupanya, selama berbulan-bulan saya menata sarapan, menyetrika kemeja, dan menunggu seseorang yang ternyata sudah tidur di ranjang orang lain. Saya menyeruput teh saya yang sudah dingin. Lalu saya mulai bekerja. Saya ambil 2 tangkapan layar. 1 foto. 1 riwayat percakapan. Saya buka grup karyawan yang sama. Saya pilih kedua gambar itu. Lalu jari saya mengetik dengan tenang, seolah sedang menulis memo biasa. Selamat, ya, Mbak Nadia, atas keberhasilan merebut hati atasannya. Akhirnya naik pangkat juga dari manajer menjadi simpanan direktur. Saya menekan tombol kirim. Bila hijau, merayap sampai ke ujung kanan. Pesan terkirim. Lalu saya matikan ponsel. Dunia menjadi sunyi. Dari jendela ruang keluarga yang menghadap ke Pondok Indah, lampu-lampu kota berpendar seperti laut yang diam. Saya berjalan ke lemari pendingin, menuang whisky ke dalam gelas, dan menambahkan 2 bongkah es. Es membentur kaca, berdenting pelan. Di atas meja makan, ada kue yang sore tadi saya ambil dari toko langganan. Bentuknya sepasang angsa hitam, anggun dan rapuh. Hadiah untuk 5 tahun pernikahan kami. Siang tadi, Reza menelpon. Sayang, ada jamuan bisnis penting. Aku pulang larut, ya. Perayaannya kita lanjutkan besok. Suaranya terdengar begitu meyakinkan. Ternyata, inilah jamuan bisnisnya. Inilah kelanjutan perayaan kami. Saya mendekat ke kue itu dengan gelas di tangan. Angsa hitam itu mendongak. Lehernya melengkung anggun. Saya ulurkan jari, lalu menekannya pelan. Angsa itu runtuh ke dalam krim. Lehernya patah. Sayang sekali, kataku dalam hati. Saya tenggak habis isi gelas. Cairan itu membakar tenggorokan saya. Rasanya luar biasa. Hubungan ini dimulai sejak kami masih mahasiswa. 8 tahun. Dari nol. Sampai nama Senandika dikenal di mana-mana. Dan sekarang, sepertinya sudah tiba waktunya untuk mengakhirinya. Tapi, malam itu, Reza belum tahu satu hal. Dia belum tahu siapa sebenarnya yang selama ini memegang seluruh kunci dari kerajaan yang ia kira miliknya. Nama saya Lestari Wijaya. Tahun ini saya 34 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal jaringan kedai kopi bernama Senandika. Kami punya 23 cabang yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sebentar lagi, kami akan membuka 10 cabang baru lewat skema waralaba. Orang-orang di luar mengira Reza yang membangun semua ini. Mereka memanggilnya Direktur Utama. Mereka tidak salah, karena memang begitulah
yang tertulis di kartu nama. Tapi mereka tidak tahu kebenaran yang lebih dalam. Saya selalu percaya satu hal. Seorang perempuan harus tetap memegang akar dari pohon yang ia tanam. Sekalipun ia membiarkan orang lain memetik buahnya di depan umum. Mari saya ceritakan dari awal. Saya bertemu Reza di tahun kedua kuliah. Saat itu saya berjualan kopi dari sebuah gerobak kecil di depan kampus. Kopinya saya racik sendiri. Gelasnya saya cuci sendiri, dan setiap rupiah saya catat sendiri di buku tulis bersampul coklat. Reza adalah pelanggan tetap saya. Dia ramah, pandai bicara, dan punya wajah yang membuat orang mudah percaya. Dia bilang dia melihat masa depan di kopi saya. Saya melihat masa depan di senyumnya. Begitulah kami memulai segalanya. Modal pertama kami berasal dari warisan kakek saya. Sebidang tanah luas di pinggiran Bekasi, lengkap dengan sebuah bangunan tua. Tanah itu atas nama saya seorang. Di sanalah kami membangun dapur produksi pertama Senandika. Pabrik kecil yang kelak menjadi jantung dari seluruh jaringan. Reza pandai berbicara di depan investor. Maka saya mendorongnya ke depan panggung. Biar dia yang berjabat tangan, biar dia yang difoto, biar namanya yang dikenal. Saya cukup duduk di belakang, mengurus akta, mengurus pajak, mengurus hat merek, dan memastikan setiap lembar dokumen penting tetap aman di brankas yang hanya saya yang tahu kombinasinya. Ibu saya pernah berkata sebelum beliau wafat, Lestari, suami yang baik adalah teman seperjalanan, tapi tanah, surat, dan nama. Jangan pernah kau serahkan bulat-bulat pada siapapun. Bukan karena kau tak mencintai, tapi karena kau harus tetap bisa berdiri sendiri kalau cinta itu suatu hari pergi. Dulu saya pikir itu nasihat seorang ibu yang terlalu berhati-hati. Sekarang saya tahu itu adalah warisan paling berharga yang pernah saya terima selama 8 tahun. Senandika tumbuh dari satu gerobak menjadi 23 cabang. Reza naik menjadi direktur utama. Saya tetap menjadi notaris yang mengurus berkas di balik layar. Di mata dunia, saya hanyalah istri sang direktur. Istri yang sesekali datang ke kantor membawa rantang berisi opor buatan sendiri. Saya tidak keberatan. Saya pikir selama pohon ini tumbuh, tidak penting siapa yang berdiri di bawah cahayanya. Sebenarnya, retakan pertama sudah muncul jauh sebelum foto itu. 2 tahun terakhir, Reza berubah. Dulu, setiap keputusan besar selalu kami bicarakan berdua di meja makan, sambil minum kopi racikan saya. Lalu, perlahan, dia mulai memutuskan sendiri. Dia merekrut orang tanpa bertanya. Dia menandatangani kontrak tanpa memberitahu. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Ini urusan kantor. Lestari, kamu tidak perlu ikut campur. Urus saja yang di rumah. Padahal urusan kantor itu dulu adalah urusan kami berdua. Saya ingat malam ketika dia pertama kali pulang dengan bau parfum asing di kemejanya. Saya tidak bertanya. Saya hanya mencucinya, lalu menyetrikanya, lalu menggantungnya kembali di lemari. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin hanya parfum rekan kerja di lift. Mungkin saya terlalu curiga. Begitulah seorang istri yang terlalu mencintai. Dia menemukan 1000 alasan untuk membenarkan orang yang dia sayangi, dan satu pun tidak untuk dirinya sendiri. Saya ingat ulang tahun saya yang lewat begitu saja, dengan pesan singkat, "Selamat ya, maaf, lagi sibuk." Saya ingat akhir pekan yang dulu selalu kami habiskan berdua. Kini berubah menjadi ada meeting dadakan. Sayang. Saya ingat ranjang yang semakin sering dingin di satu sisinya. Saya melihat semua tanda itu. Saya hanya memilih untuk tidak membacanya. Karena membacanya berarti mengakui bahwa rumah yang saya bangun mulai retak dari dalam. Tapi naluri seorang notaris tidak pernah benar-benar tidur. Tanpa sadar, di balik diam saya mulai merapikan dokumen, memperbarui sertifikat, memastikan setiap surat penting tetap di tangan saya. Saya tidak tahu kapan badai akan datang. Saya hanya tahu kalau datang, saya tidak boleh tenggelam. Saya keliru dalam satu hal. Saya pikir selama saya cukup baik, cukup sabar, cukup mengalah, badai itu tidak akan pernah benar-benar datang. Tapi ada orang yang tidak puas hanya dengan berdiri di bawah cahaya. Mereka ingin menebang pohonnya.
lalu mengklaim bahwa merekalah yang menanamnya. Pagi setelah malam itu, saya menyalakan ponsel kembali. Pukul 6. Layarnya nyaris membeku. Ratusan notifikasi panggilan tak terjawab. Pesan masuk dari nomor-nomor yang tak saya kenal. Dan satu pesan panjang dari Reza yang dikirim berkali-kali dengan nada yang makin lama makin panik. Lestari, kamu di mana? Ini semua salah paham. Tolong angkat teleponku. Salah paham. Kata yang selalu mereka pakai ketika tertangkap basah. Saya tidak membalas. Saya membuat kopi, lalu duduk di balkon apartemen yang sudah berbulan-bulan saya siapkan diam-diam. Apartemen kecil di kawasan Tebet yang saya beli atas nama saya sendiri dan saya biarkan kosong. Seorang perempuan harus selalu punya pintu keluar, kata ibu saya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar mensyukuri nasihat itu. Pukul 9. Reza menggedor pintu apartemen itu. Entah dari mana dia tahu alamatnya. Mungkin dari supir, mungkin dari catatan bank. Saya buka pintu. Wajahnya kusut, matanya merah. Kemejanya kusut, seperti tidak tidur semalaman. Lestari, dengar dulu. Katanya, cepat. Foto itu cuma jebakan. Nadia yang kirim sendiri. Aku memang minum kemarin, tapi tidak ada apa-apa. Sungguh. Saya menatapnya tenang. Jaket abu-abu itu yang kupakaikan ke bahumu kemarin pagi. Bagaimana ceritanya bisa berakhir di tubuhmu, di ranjang perempuan lain? Dia terdiam sejenak, lalu mengganti taktik. Lestari, kamu sudah membuat malu satu kantor. Pesan yang kamu kirim itu, semua orang membacanya. Aku ini direktur utama. Kamu menghancurkan wibawaku. Begitulah. Bahkan di pagi setelah pengkhianatan, yang ia khawatirkan adalah wibawanya. Aku ingin kamu menghapus pesan itu, lanjutnya. Dan minta maaf ke Nadia secara terbuka. Dia karyawan penting. Proyek ekspansi 10 cabang ada di tangannya. Saya hampir tertawa. Kamu memintaku minta maaf pada perempuan yang tidur denganmu. Demi perusahaan. Lestari, katanya. Seolah dua kata itu bisa menutupi segalanya. Demi Senandika. Saya menutup pintu pelan-pelan, tepat di depan wajahnya. Demi Senandika, katanya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Senandika tidak pernah benar-benar miliknya. Malam itu juga, perang yang sesungguhnya dimulai. Tapi mereka memulainya dengan keyakinan bahwa saya tidak punya senjata apapun. 3 hari kemudian, adik perempuan Reza muncul. Namanya Wulan. 31 tahun, selalu berpakaian rapi, dan selalu tersenyum dengan cara yang membuat tengkuk saya dingin. Selama ini Wulan menjabat sebagai kepala bagian kemitraan di Senandika. Posisi yang ia dapatkan bukan karena keahlian, melainkan karena dia adik sang direktur. Wulan datang ke kantor pusat membawa setumpuk berkas dan seorang konsultan hukum. Mbak Lestari, katanya manis, di ruang rapat yang penuh orang. Mengingat situasi rumah tangga Mbak dan Mas Reza sedang tidak stabil demi kebaikan perusahaan, kami mengusulkan restrukturisasi. Pengelolaan divisi waralaba akan dialihkan ke tim baru. Nama Mbak akan dikeluarkan dari struktur manajemen sementara. Sampai keadaan tenang, saya memandangi berkas itu. Sebuah usulan untuk mencabut wewenang saya atas seluruh program waralaba. Program yang akan menghasilkan miliaran rupiah dalam 2 tahun ke depan. Ini usulanmu atau usulan kakakmu? Tanya saya. Wulan tersenyum. Ini keputusan keluarga. Mbak, kami sudah membicarakannya. Keluarga. Mereka selalu memakai kata itu sebagai tameng, padahal yang mereka maksud adalah sekutu untuk merampok. Saya tidak menandatangani apapun hari itu. Saya bilang saya perlu waktu mempelajarinya. Wulan mengangguk. Tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Dia pikir saya sedang mengulur waktu karena takut. Padahal saya sedang menghitung setiap nama yang mereka coret, setiap wewenang yang mereka rampas. Saya catat semuanya, satu
persatu di buku bersampul coklat yang sama seperti dulu. Seminggu kemudian, ibu mertua saya turun tangan. Bu Sumarni datang ke apartemen Tebet tanpa memberi kabar. Usianya 60 tahun, tapi langkahnya masih tegas dan lidahnya jauh lebih tajam dari pisau dapur manapun. Lestari, katanya begitu duduk. Tanpa menyentuh teh yang saya suguhkan, ibu datang untuk bicara baik-baik. Sebagai perempuan ke perempuan, saya menunggu. Reza itu laki-laki, lanjutnya. Laki-laki kadang hilaf. Yang penting, dia masih pulang ke rumah, masih menafkahi kamu. Soal foto itu, sudahlah, anggap angin lalu. Jangan kau besar-besarkan sampai merusak nama perusahaan. Bu, kata saya pelan. Suami ibu dulu. Kalau hilaf dengan perempuan lain, apa ibu juga akan menganggapnya angin lalu? Wajahnya mengeras. Jangan kurang ajar, aku ini mertuamu. Lalu, dia mengeluarkan sehelai kertas dari tasnya. Sebuah surat pernyataan, sudah diketik rapi. Tanda tangani ini, katanya. Isinya, kamu menyerahkan seluruh kewenangan operasional perusahaan kepada Reza. Biar urusan bisnis diurus laki-laki. Tugas perempuan itu di rumah mengurus suami. Bukan ikut campur soal uang dan kontrak. Kamu cukup jadi istri yang baik. Nanti semua kebutuhanmu dijamin. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Di baliknya, tersembunyi pengalihan kuasa yang akan membuat saya kehilangan hak suara atas perusahaan saya sendiri. Bu, kata saya sambil meletakkan surat itu kembali. Kalau saya tanda tangani ini, saya kehilangan segalanya. Kamu tidak kehilangan apa-apa, sahutnya ketus. Kamu dapat suami, dapat keluarga. Apalagi yang kurang? Dasar perempuan tidak tahu bersyukur. Saya tersenyum tipis. Saya tahu bersyukur. Bu, saya bersyukur ibu saya dulu mengajari saya untuk tidak pernah menyerahkan tanah, surat, dan nama bulat-bulat pada siapapun. Saya tidak menandatanganinya. Bu Sumarni pergi dengan membanting pintu, sambil menyebut saya menantu durhaka yang tidak tahu diuntung. Di belakang saya, perang terus bergulir. Tapi kali ini, saya mulai menyiapkan jawaban saya sendiri. Sebulan berlalu, Reza dan kelompoknya mulai bergerak lebih berani, karena mereka mengira saya sudah menyerah. Pada rapat besar dengan para calon mitra waralaba, saya diundang. Saya datang dengan blazer rapi, membawa map berisi data. Tapi begitu saya masuk ruangan, saya melihat Nadia sudah duduk di kursi utama, di sebelah Reza. Perempuan itu mengenakan setelan mahal, tersenyum kepada semua tamu, berbicara seolah dialah nyonya rumah. Dan ketika giliran saya diperkenalkan, Reza berdiri. Ini Lestari, katanya santai. Istri saya. Beliau kadang membantu urusan administrasi di kantor. Membantu urusan administrasi. Begitulah dia menyebut perempuan yang membangun seluruh fondasi hukum perusahaan ini dari nol. Para tamu menatap saya sopan, lalu mengalihkan perhatian kembali ke Nadia, yang mulai memaparkan rencana ekspansi dengan slide yang penuh angka-angka muluk. Angka yang dia sendiri tidak benar-benar pahami. Saya duduk diam di sudut. Saya tidak membantah. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya membuka buku catatan coklat saya dan menulis satu baris. Hari ini, di depan 12 calon mitra, saya diperkenalkan sebagai pembantu administrasi di perusahaan yang akta tanahnya atas nama saya. Lalu, saya tutup buku itu dan tersenyum sopan kepada Nadia. Dia membalas senyum saya dengan penuh kemenangan. Dia pikir dia sedang menang. Dia tidak tahu. Setiap kali mereka menginjak saya lebih dalam, mereka sebenarnya sedang menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Beberapa hari setelah rapat itu, Reza mengubah caranya. Dia berhenti memohon, lalu mulai menekan. Dia datang ke apartemen Tebet pada suatu sore, membawa setumpuk foto lama. Foto pernikahan kami, foto liburan kami, foto hari pertama Senandika buka cabang kedua. Lestari, katanya dengan suara dibuat lembut. Lihat ini semua. 8 tahun. Apa kamu mau membuangnya hanya karena satu kesalahan? Pikirkan nama baik kita. Pikirkan apa kata orang nanti kalau kita bercerai. Orang akan menertawakan kamu. Perempuan yang ditinggal suami dulu.
Kalimat seperti itu mungkin bisa meremukkan saya. Dulu, saya takut pada tatapan orang, takut dianggap gagal. Tapi malam itu, saya hanya menatap foto-foto itu dengan tenang. Reza, kata saya, yang seharusnya malu bukan perempuan yang ditinggalkan, tapi laki-laki yang meninggalkan. Aku tidak takut ditertawakan. Aku hanya takut dulu. Kalau aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dia pergi dengan wajah keras. Hari itu, untuk terakhir kalinya, saya membiarkan masa lalu mencoba memegang pergelangan tangan saya. Lalu saya lepaskan satu persatu. Seperti melepas jari-jari yang mencengkram terlalu lama, yang tidak mereka sadari di dalam kantor sendiri. Tidak semua orang berdiri di pihak mereka. Seorang staf muda di bagian keuangan, namanya Dimas, diam-diam menemui saya di sebuah kedai kecil di luar kantor. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah flash disk. Bu Lestari, katanya pelan. Saya tidak bisa diam lagi. Saya tahu apa yang Ibu lakukan untuk perusahaan ini sejak awal. Ibu yang dulu membayar uang kuliah saya lewat program beasiswa karyawan. Sekarang mereka menyuruh saya memanipulasi laporan keuangan, supaya seolah-olah divisi Ibu merugi. Saya tidak mau jadi bagian dari kejahatan ini. Di dalam flash disk itu ada semua yang saya butuhkan. Catatan asli arus kas, email perintah dari Wulan untuk merekayasa angka, bukti bahwa Nadia mengalihkan dana proyek ke rekening pribadinya. Dimas, kata saya, kamu sadar risiko yang kamu ambil? Dia mengangguk. Saya sadar, Bu. Tapi ada hal yang lebih penting dari pekerjaan. Saya tidak mau tidur nyenyak di atas penderitaan orang yang pernah menolong saya. Saat itu, saya tahu saya tidak sendirian. Orang-orang yang pernah saya perlakukan dengan adil, kini menjadi tembok yang melindungi saya tanpa saya minta. Titik baliknya datang di minggu ke-6. Pagi itu, seorang petugas bank menelpon saya. Suaranya ragu-ragu, hampir berbisik. Bu Lestari, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan, apakah benar Ibu mengajukan pinjaman atas jaminan sertifikat tanah pabrik di Bekasi? Dokumennya sudah masuk dengan tanda tangan Ibu. Nominalnya cukup besar, 5 miliar. Jantung saya berhenti sejenak, lalu berdetak lagi, dingin dan teratur. Bisa Bapak kirimkan salinan dokumen itu ke email saya? Tanya saya tenang. Sejam kemudian, dokumen itu sampai. Saya membukanya dan melihat tanda tangan saya di halaman terakhir. Tanda tangan yang ditiru hampir sempurna. Hampir. Karena ada satu lengkungan di huruf terakhir nama saya yang tidak pernah bisa ditiru siapapun. Lengkungan yang selalu saya buat sedikit terbalik. Kebiasaan kecil sejak saya jadi notaris. Tanda tangan di dokumen ini, lengkungannya menghadap ke arah yang benar. Artinya, ini palsu. Reza atau Wulan atau keduanya telah memalsukan tanda tangan saya untuk menjaminkan tanah warisan kakek saya, tanah yang aktanya sampai detik ini masih tersimpan di brankas yang hanya saya tahu kombinasinya. Mereka pikir mereka memegang sertifikat itu, padahal yang ada di tangan mereka hanyalah salinan lama yang sengaja saya tinggalkan di rumah bertahun-tahun lalu. Salinan yang sudah tidak berlaku. Karena saya diam-diam telah memperbarui sertifikat asli atas perubahan tata ruang 2 tahun lalu. Hanya saya yang tahu. Saya menutup laptop. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasakan sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Saya merasakan kejernihan. Mereka tidak hanya mengkhianati saya. Mereka telah melakukan pemalsuan dokumen. Itu bukan lagi urusan rumah tangga, itu kejahatan. Saya menelpon Pak Hadi. Pak Hadi adalah notaris senior, guru saya sejak saya magang dulu. Rambutnya sudah memutih, tapi otaknya masih setajam silet dan integritasnya tak pernah bisa dibeli. Kami bertemu di kantornya yang sederhana, jauh dari gemerlap Senandika. Lestari, katanya setelah saya menceritakan semuanya. Kamu sadar apa yang sedang mereka lakukan? Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini upaya terorganisir untuk merampas aset. Pemalsuan tanda tangan, pengalihan kuasa di bawah tekanan, penjaminan aset tanpa hak. Kalau kamu mau, kamu bisa menghancurkan mereka secara hukum dalam semalam. Saya tahu
Pakistan, kata saya. Tapi saya tidak ingin tergesa-gesa. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sampai cukup dalam dulu. Baru saya tutup. Pak Hadi menatap saya lama, lalu tersenyum. Kamu memang murid paling sabar yang pernah saya ajar. Baiklah, kita siapkan semuanya diam-diam. Akta asli, surat pendaftaran merek, bukti pemalsuan, semuanya. Saat kamu siap, kita gelar semuanya sekaligus. Selama 2 minggu berikutnya, kami bekerja dalam senyap. Setiap malam, setelah kantor tutup, saya datang ke ruang kerja Pak Hadi. Kami duduk berhadapan di bawah lampu yang temaram, menyusun bukti seperti merangkai potongan-potongan teka-teki. Lestari, kata Pak Hadi suatu malam sambil melepas kacamatanya. Kamu yakin tidak ingin menyelesaikan ini secara damai? Kamu masih bisa menawarkan perceraian baik-baik, mengambil asetmu, dan pergi tanpa membongkar semua kejahatan ini. Saya menggeleng. Pakistan. Kalau saya hanya pergi diam-diam, mereka akan melakukan hal yang sama pada perempuan lain, pada istri orang lain, pada mitra bisnis lain. Orang seperti Wulan dan Nadia tidak berhenti karena dimaafkan. Mereka berhenti karena dihentikan. Pak Hadi tersenyum tipis. Kamu sudah berpikir jauh ke depan. Baiklah. Kalau begitu, kita lakukan dengan benar. Kami susun semuanya dengan rapi. Salinan akta tanah asli, lengkap dengan riwayat pembaruan sertifikat. Sertifikat hak merek dagang yang terdaftar atas nama saya seorang. Dokumen pinjaman bank dengan tanda tangan palsu, beserta analisis grafologi yang menunjukkan perbedaan. Tangkapan layar percakapan Wulan dengan konsultan hukumnya. Catatan keuangan asli dari flash disk Dimas. Surat kuasa palsu yang Wulan tunjukkan ke para pemasok, yang dengan setia disimpan oleh Pak Gunawan. Satu persatu, lubang yang mereka gali untuk saya berubah menjadi lubang tempat mereka sendiri akan jatuh. Ada satu hal lagi, kata Pak Hadi pada malam terakhir. Aku sudah berbicara dengan kenalanku di kepolisian, di bagian kejahatan ekonomi. Mereka tertarik dengan kasus ini. Pemalsuan dokumen dan penggelapan aset perusahaan adalah pintu masuk. Begitu mereka menyelidiki, kemungkinan akan muncul lebih banyak lagi yang busuk. Saya mengangguk. Saya tidak merasa puas, tidak juga merasa sedih. Saya hanya merasa akhirnya keseimbangan akan dikembalikan. Dan yang terpenting, saya keluarkan dari berangkas sehelai dokumen yang selama ini menjadi rahasia terbesar saya. Akta Tanah Pabrik Bekasi yang masih berlaku. Sertifikat hak merek dagang Senandika. Keduanya hanya mencantumkan satu nama. Nama saya, Reza, bukan pemilik. Reza bukan pemegang merek. Reza, secara hukum, hanyalah seorang direktur yang diangkat dan bisa diberhentikan. Selama ini dia memerintah sebuah kerajaan yang sebenarnya bukan miliknya, di atas tanah yang bukan namanya. Dia hanya tidak pernah repot-repot memeriksanya, karena dia terlalu yakin bahwa istrinya hanyalah perempuan yang mengurus rantang dan stempel saat saya sedang menyiapkan semuanya. Mereka melakukan satu hal yang mempercepat kehancuran mereka sendiri. Suatu pagi, Nadia dan Wulan pergi ke pabrik Bekasi. Pabrik yang berdiri di atas tanah warisan kakek saya. Mereka datang dengan rombongan, membawa fotografer dan calon investor, seolah hendak memamerkan aset milik mereka. Kebetulan, hari itu saya sedang berada di sana, mengawasi pengemasan pesanan. Saya berdiri di antara para pekerja, mengenakan kemeja sederhana, sehingga Nadia tidak langsung mengenali saya. Ini pabrik utama kami, kata Nadia kepada para tamu, dengan nada bangga. Jantung produksi, Senandika. Sebentar lagi seluruhnya akan kami modernisasi. Lalu matanya menangkap saya, dan senyumnya berubah menjadi sinis. Oh, Mbak Lestari, katanya keras, agar semua orang mendengar. Masih di sini rupanya. Tidak perlu repot-repot lagi. Mbak, sebentar lagi tempat ini bukan urusan Mbak. Mbak bisa pulang, mengurus rumah saja. Para pekerja di sekeliling saya berhenti bergerak. Saya melihat Pak Gunawan, sang pemasok, yang kebetulan sedang mengantar pesanan, mengepalkan tangannya marah. Saya memberinya isyarat pelan dengan mata. Tenang. Belum waktunya. Saya menatap Nadia dengan tenang. Mbak Nadia tahu siapa pemilik tanah ini. Nadia tertawa. Tentu saja perusahaan.
untuk Mbak bertanya hal sebodoh itu. Tidak apa-apa, kata saya sambil tersenyum kecil. Hanya memastikan Mbak benar-benar tahu apa yang sedang Mbak banggakan. Nadia mendengus. Lalu berlalu membawa para tamunya. Merasa telah memenangkan adu mulut. Dia tidak tahu. Dia baru saja memamerkan di depan calon investor. Sebuah pabrik yang berdiri di atas tanah yang seluruhnya atas nama saya. Tanah yang sebentar lagi akan menjadi bukti betapa kosongnya seluruh klaim mereka. Malam itu, saya menulis lagi satu baris di buku coklat saya. Hari ini, di pabrik saya, di atas tanah saya diusir pulang oleh perempuan yang tidur dengan suami saya. Sebentar lagi, dia akan tahu siapa yang sebenarnya akan pulang dengan tangan kosong, sementara saya menyiapkan amunisi. Mereka justru semakin gegabah. Wulan dan Nadia mulai bergerak ke arah pemasok. Mereka menemui beberapa distributor biji kopi utama Senandika. Distributor yang sudah bekerja sama dengan saya sejak masih berupa gerobak. Mulai bulan depan, kata Wulan kepada para pemasok itu, semua kontrak dialihkan ke perusahaan baru milik kami. Divisi lama yang dikelola Mbak Lestari akan dibekukan. Jadi tolong hentikan pengiriman ke gudang lama. Para pemasok itu bingung. Salah satu dari mereka, Pak Gunawan, yang sudah seperti paman bagi saya, diam-diam menelponku malam itu. Lestari, katanya. Suaranya gemetar marah. Apa benar kamu mau menutup divisi lama? Wulan datang dengan surat kuasa. Katanya kamu sudah mundur. Pak Gunawan, kata saya. Tolong simpan baik-baik surat kuasa itu. Jangan dibuang. Suatu hari nanti, surat itu akan jadi bukti yang sangat berharga. Dan jangan hentikan apapun. Tetap kirim ke gudang lama seperti biasa. Tanggung jawab penuh ada di saya. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku percaya padamu. Nak, sejak dulu kamu yang membayar tepat waktu. Kamu yang menghormati kami. Bukan suamimu, bukan adiknya. Kami berdiri di pihakmu. Saat itu, saya menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun saya membangun bukan hanya bisnis, tapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan ternyata adalah modal yang tidak bisa dipalsukan. Tanda tangannya. Hal yang sama terjadi dengan para manajer cabang. Wulan mengumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan, mencoba membujuk mereka untuk pindah ke struktur baru dengan iming-iming kenaikan gaji. Tapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Salah seorang manajer cabang tertua, Bu Ratih, yang sudah bekerja sejak cabang kedua dibuka, berdiri dan bertanya dengan tenang, Mbak Wulan, kalau struktur baru ini benar dan sah, kenapa Bu Lestari tidak hadir untuk mengumumkannya sendiri? Selama ini, setiap keputusan besar, selalu beliau yang menjelaskan langsung kepada kami. Wulan tergagap. Dia tidak menyangka pertanyaan sesederhana itu. Para manajer lain mulai berbisik. Mereka tahu sesuatu sedang tidak beres. Malam itu, Bu Ratih menelpon saya. Bu Lestari, katanya. Apapun yang terjadi, kami para manajer berdiri di belakang Ibu. Kami tahu siapa yang selama ini menggaji kami tepat waktu. Siapa yang datang menjenguk saat kami sakit. Siapa yang menyekolahkan anak-anak kami lewat program beasiswa. Itu bukan Pak Reza, itu Ibu. Air mata saya hampir jatuh malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, saya sadar kebaikan yang saya tabur selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu, diam-diam, untuk kembali melindungi saya di saat saya paling membutuhkannya. Mereka punya nama besar dan kursi direktur. Saya punya akar, surat asli, dan orang-orang yang masih percaya pada saya. Mereka tidak sadar, di setiap langkah serakah mereka, mereka justru mengumpulkan bukti untuk saya. Puncaknya datang pada sebuah malam, ketika Bu Sumarni mengadakan apa yang ia sebut rapat keluarga. Mereka mengundang saya ke rumah besar keluarga Reza di kawasan Menteng. Saya datang, bukan karena patuh, tapi karena saya tahu, malam itu mereka akan menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Dan saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di ruang tamu yang luas, mereka semua sudah berkumpul. Reza duduk di tengah, dengan wajah datar. Wulan di sebelahnya. Bu Sumarni di kursi besar, seperti hakim. Dan di sudut, dengan beraninya, duduk pula Nadia.
perempuan itu, seolah dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Lestari, kata Bu Sumarni membuka. Keluarga sudah sepakat, demi kebaikan semua. Kami minta kamu mengundurkan diri dari perusahaan dengan baik-baik. Kamu boleh dapat sedikit pesangon sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, kau dan Reza pisah secara baik-baik. Nadia akan menggantikan posisimu di kantor maupun di rumah ini. Saya menatap mereka satu persatu. Reza tidak berani menatap mata saya. Wulan tersenyum tipis. Nadia mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Jadi, kata saya, tenang, saya membangun semuanya. Lalu, saya yang diminta pergi dengan sedikit pesangon. Sementara perempuan yang tidur dengan suami saya, yang menggantikan saya. Begitu rencananya. Jangan bicara kasar, potong Bu Sumarni. Kamu yang gagal jadi istri. Kamu yang tidak bisa menjaga suami. Wajar kalau dia mencari yang lain. Nadia tersenyum sinis. Mbak Lestari, sudahlah. Terima saja kenyataan. Reza memilih saya. Perusahaan juga lebih maju di tangan kami. Mbak hanya perlu tahu diri, kapan harus mundur. Saya menarik napas pelan. Ruangan itu sunyi. Menunggu saya menangis, atau memohon, atau mengamuk. Tapi saya tidak melakukan satupun dari itu. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Saya letakkan di atas meja, pelan. Sampai terdengar bunyi tumpukan kertas yang berat. Sebelum saya mundur, kata saya, ada beberapa hal yang sepertinya perlu kalian baca dulu. Wulan adalah yang pertama membuka map itu. Senyumnya perlahan memudar. Di halaman pertama, ada salinan akta tanah pabrik Bekasi. Sertifikat yang masih berlaku. Terbit 2 tahun lalu. Dengan satu nama pemilik. Lestari Wijaya. Saya. Di halaman kedua, sertifikat hak merek dagang Senandika. Pemegang tunggal, Lestari Wijaya. Saya. Di halaman ketiga, dokumen pinjaman bank senilai 5 miliar. Dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Lengkap dengan analisis grafologi awal dari Pak Hadi yang menyatakan tanda tangan itu tiruan. Reza menyambar map itu dari tangan Wulan. Wajahnya berubah pucat. Seiring jarinya membalik halaman demi halaman. Saya melihat sesuatu runtuh di matanya, perlahan. Seperti tembok yang lapuk dimakan air. Lelaki yang selama ini berjalan dengan dada membusung. Yang berbicara di depan investor dengan penuh percaya diri. Kini tangannya gemetar memegang selembar kertas. Ini tidak mungkin. Gumamnya. Perusahaan ini, aku direktur utamanya. Aku yang membangun semua ini. Kamu yang membangunnya. Saya menatapnya tenang. Reza, ingatkah kamu gerobak kopi pertama di depan kampus? Siapa yang meraciknya? Siapa yang mencuci gelasnya sampai larut? Siapa yang mencatat setiap rupiah di buku bersampul coklat? Kamu pandai berbicara, dan aku mendorongmu ke depan panggung. Tapi jangan pernah, sekalipun, mengira bahwa berdiri di panggung sama dengan memiliki gedungnya. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kata yang keluar. Benar, kata saya, tenang. Kamu direktur. Direktur adalah orang yang diangkat. Dan orang yang diangkat bisa diberhentikan. Yang tidak bisa kalian ambil dariku adalah tanah tempat pabrik berdiri. Dan nama merek yang menempel di setiap cangkir kopi yang kalian jual. Keduanya. Sejak awal. Hanya atas nama saya. Bu Sumarni bangkit dari kursinya. Apa-apaan ini? Kamu menipu anakku selama ini. Menipu. Saya menoleh padanya. Bu, saya tidak pernah menyembunyikan apapun. Semua dokumen ini sah. Terdaftar di kantor pertanahan dan kementerian. Reza tidak pernah memeriksanya. Karena dia terlalu sibuk merasa menjadi raja. Yang menipu di ruangan ini. Bukan saya. Saya berdiri dan menunjuk dokumen pinjaman palsu itu. Yang menipu adalah orang yang memalsukan tanda tangan saya untuk menjaminkan tanah warisan kakek saya. Itu namanya pemalsuan dokumen dan penggelapan. Ancamannya penjara. Dan saya sudah memegang buktinya. Wulan mundur selangkah. Itu. Aku tidak tahu apa-apa soal pinjaman itu. Sungguh.
Saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Tangkapan layar percakapan Wulan dengan konsultan hukumnya. Membahas cara menjaminkan sertifikat tanah secepat mungkin. Karena di sini namamu jelas tertulis. Wulan. Wulan terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh perhitungan, kini kehilangan semua warnanya. Dia mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Selama ini, kata saya pelan, kamu pikir aku tidak tahu setiap langkahmu. Kamu pikir aku perempuan bodoh yang hanya bisa menangis. Tapi setiap surat yang kamu palsukan, setiap angka yang kamu rekayasa, setiap pemasok yang kamu tekan, semuanya tercatat. Bukan oleh aku saja, tapi oleh orang-orang yang kamu remehkan, yang ternyata punya hati nurani lebih besar dari ambisimu. Ruangan itu sunyi total. Nadia, yang tadi mengangkat dagunya tinggi-tinggi, kini duduk membeku. Saya menoleh padanya. Dan kamu, Mbak Nadia, manajer ekspansi yang katanya memajukan perusahaan. Saya sudah mengaudit semua proyek yang kamu pegang. Mau saya bacakan berapa banyak dana yang menguap ke rekening pribadimu dengan kwitansi palsu? Atau biar penyidik saja nanti yang membacakannya untukmu? Wajah Nadia berubah putih seperti kertas. Saya menutup map itu, lalu berbicara dengan suara yang sangat pelan, tapi memenuhi seluruh ruangan. Mulai besok pagi, akan ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, sebagai pemilik sah, tanah, dan merek, saya mencabut seluruh hak penggunaan merek Senandika dari manajemen saat ini. Kedua, saya mengajukan pemberhentian Reza sebagai direktur, sesuai kewenangan saya sebagai pemegang merek. Ketiga, laporan pemalsuan dokumen sudah disiapkan dan akan masuk ke kepolisian dalam 24 jam. Saya berjalan menuju pintu, lalu saya berhenti dan menoleh sekali lagi. Saya datang malam ini bukan untuk memohon. Saya datang untuk memberitahu kalian bahwa pohon yang kalian coba tebang, akarnya tidak pernah ada di tangan kalian. Lalu saya keluar dari rumah itu dan tidak menoleh lagi. Yang terjadi setelahnya berlangsung secepat air bah. 2 hari kemudian, Pak Hadi menelpon saya. Suaranya datar. Tapi saya bisa mendengar kepuasan di baliknya. Lestari. Semua sudah bergerak. Laporan pemalsuan sudah diterima polisi. Penyidik menemukan jejak transfer mencurigakan dari Nadia. Dan kamu tahu kabar paling menarik? Apa? Pakistan. Nadia ditangkap di bandara, tepat sebelum gerbang keberangkatan. Dia mencoba kabur ke luar negeri dengan tiket sekali jalan. Rupanya, dia tahu lebih dulu bahwa kapal sudah karam dan memilih menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan Reza. Saya menutup mata sejenak. Begitulah orang yang dibangun dari pengkhianatan. Pada akhirnya, mereka bahkan mengkhianati sesama pengkhianat. Lalu, Reza, tanya saya. Reza resmi diberhentikan dari kursi direktur kemarin, tanpa merek dan tanah di tangannya. Dia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan di hadapan dewan. Para investor menarik diri begitu tahu fondasi hukum perusahaan tidak pernah atas namanya. Wulan terseret dalam penyelidikan pemalsuan. Dan ibu mertuamu, kabarnya, kini sibuk berkeliling meminjam uang untuk biaya pengacara anak-anaknya. Karma instan, kata saya dalam hati. Orang serakah pada akhirnya dimangsa oleh keserakahannya sendiri. Sebulan setelah malam di rumah menteng itu, semuanya berubah. Penyidik menemukan bahwa Nadia tidak hanya menggelapkan dana proyek, tapi juga terlibat dalam menjual rahasia resep dan rencana ekspansi Senandika ke jaringan pesaing. Tuduhan terhadapnya bertumpuk. Pemalsuan dokumen bersama Wulan, penggelapan dana, dan penjualan rahasia dagang. Hakim tidak akan mudah melepaskannya. Sisa masa mudanya kemungkinan besar akan dihabiskan di balik jeruji. Wulan kehilangan jabatannya, kehilangan reputasinya, dan menjadi saksi sekaligus tersangka dalam kasus pemalsuan. Suaminya, yang selama ini bangga punya istri orang penting di perusahaan besar, mengajukan gugatan cerai begitu namanya muncul di berita. Bu Sumarni, yang dulu memanggil saya menantu durhaka, kini berkeliling meminjam uang dari kerabat untuk biaya pengacara kedua anaknya. Tidak ada yang mau memberi pinjaman pada keluarga yang namanya sudah tercoreng. Dan Reza kehilangan segalanya yang ia kira miliknya. Kursi direktur, mobil dinas, rumah pondok indah
yang ternyata juga atas nama saya, dan perempuan yang ia pilih di atas pernikahannya, yang ternyata kabur lebih dulu meninggalkannya sendirian menghadapi reruntuhan. Seminggu kemudian, saya menerima surat gugatan cerai dengan tanda tangan Reza yang sempurna. Kali ini, tanda tangannya asli. Dia tidak menuntut apapun, tidak sepeser pun dari perusahaan, tidak satu lembar saham, tidak satu jengkal tanah. Dia menyelesaikan seluruh proses pengalihan tanpa imbalan, persis seperti yang seharusnya, karena memang tidak ada yang pernah menjadi miliknya. Pada hari terakhir pengalihan dokumen, kami bertemu sekali di ruang tamu kantor untuk serah terima berkas yang terakhir. Reza menjadi sangat kurus, pipinya cekung, tulang rahangnya menonjol, dan wibawa seorang pemimpin yang dulu memancar dari dirinya kini tak bersisa, matanya kosong. Seperti lampu yang sumbunya sudah habis terbakar. Perusahaan ini, katanya pelan, tanpa berani menatap saya. Kupercayakan padamu sepenuhnya. Akan saya bawa ke tempat yang lebih besar, jawab saya. Sendiri. Dia terdiam lama, lalu berkata dengan suara rapuh, Lestari, setelah semua ini, apakah kita setidaknya masih bisa berteman? Saya menatap wajahnya yang layu itu untuk waktu yang lama. Wajah lelaki yang dulu saya cintai dari sebuah gerobak kopi. Wajah yang dulu menatap saya dengan begitu lembut di foto pernikahan kami. Lalu, saya menggelengkan kepala. Perlahan, tapi tegas. Pak Reza, kata saya. Memanggilnya dengan sebutan formal untuk pertama dan terakhir kalinya. Semoga sisa hidup Anda diberi ketenangan yang tidak Anda berikan pada saya. Itulah kalimat terakhir yang saya ucapkan kepadanya. Lalu saya keluar dari ruangan itu dan menutup pintu di belakang saya. Pelan, tanpa amarah, tanpa kebencian. Hanya sebuah pintu yang menutup dan sebuah babak yang berakhir. Untuk dua orang yang pernah saling memberikan segalanya. Mungkin perpisahan yang paling jujur bukanlah menjadi musuh, dan bukan pula memaksakan diri tetap berteman. Kadang, jalan yang paling layak adalah berhenti menjadi siapapun bagi satu sama lain. Menjadi dua orang yang dulu paling mengerti, kini berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Setahun berlalu sejak hari itu. Saya masih ingat hari pertama saya masuk ke kantor utama sebagai pemilik yang diakui secara terbuka. Para karyawan yang dulu memanggil saya istri Pak Direktur, kini berdiri dan menyapa saya dengan hormat yang tulus. Bukan hormat karena takut, tapi hormat karena tahu siapa yang sebenarnya menjaga kapal ini tetap berlayar selama bertahun-tahun. Senandika kini punya 35 cabang. 10 cabang waralaba yang dulu mereka coba rampas. Kini berdiri dengan logo yang sama. Dikelola oleh tim yang saya percaya. Pak Gunawan masih memasok biji kopi terbaiknya. Tepat waktu. Seperti dulu. Dimas kini menjadi kepala bagian keuangan. Posisi yang ia dapatkan bukan karena hubungan keluarga, melainkan karena kejujurannya. Dan saya tidak lagi duduk di belakang panggung. Nama saya kini tertera di pintu kantor utama, sebagai apa adanya saya selama ini. Pemilik, pendiri, penjaga akar. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu tentang betapa rapuhnya sebuah pernikahan, dan betapa pentingnya seorang perempuan menjaga dirinya sendiri. Percaya pada pasangan adalah hal yang indah, tapi percaya buta, menyerahkan segalanya tanpa sisa, adalah hal yang berbeda. Terkadang, kebaikan dan pengampunan yang terlalu mudah justru mengundang bencana yang tidak bisa diperbaiki. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang mencintai dengan sepenuh hati, yang menyerahkan segalanya, lalu diam ketika diinjak karena takut dianggap gagal. Kalau Anda salah satunya, saya ingin Anda tahu satu hal. Bertahan dalam kepasrahan bukanlah kekuatan. Kekuatan yang sesungguhnya adalah keberanian untuk tidak kehilangan diri sendiri. Di saat Anda menyadari ada sesuatu yang salah, ada juga banyak suami di luar sana yang mengira pasangannya akan selalu diam dan menerima. Mereka lupa. Kesabaran seorang perempuan bukan berarti dia tidak punya kuku. Dia hanya memilih kapan harus menggunakannya. Dan ada pula para ibu mertua yang membela anak laki-lakinya
tanpa melihat kebenaran, lalu menuai pahit dari pohon yang mereka tanam sendiri. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan? Itu selalu bisa kita pilih sendiri. Dengan berani, kita ambil kembali kemudi hidup kita ke tangan kita sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan keberanian Anda malam ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.